lagi sama gue Raisa dan Rashid by Haki. Kita mau review apa, Cak? Mank. Iya bener, itu judulnya. Satu kata aja. Tentang apa tuh shit? Nah ini film terbarunya David Fincher. Ditunggu nih di akhir tahun sama orang-orang karena ya tau lah David Fincher udah lama nggak bikin film. Menceritakan proses pembuatan naskah dari film yang kita semua tahu, Citizen Kane. Jadi prosesnya dia itu ternyata panjang dan sebenarnya menarik juga jadi film. Dan jadilah film Mank ini. Alurnya nih unik sih. Jadi kita tuh nggak disajikan apa ya, bukan alur yang intens yang benar-benar dibangun dari awal pelan-pelan terus makin klimaks, tapi kan maju mundur terus agak lebih lama gitu. Cuman tetap di akhir tuh malah jadi kayak oh ternyata gini gitu. Jadi penyampaiannya tuh dengan cara yang berbeda, yang unik, tapi tetap sampai dengan baik. Fincher di sini beda kayak film-film sebelumnya. Film-film sebelumnya tuh kayak intens banget, Gone Girl gitu. Terus The Girl with the Dragon Tattoo, Social Network itu intens lumayan gitu dan cepat juga flow-nya. Kalau di sini cukup lambat dan dia mundurnya itu ada naskah. Yap. Jadi bener-bener ingat masa lalu lah. Ini kan filmnya historical juga gitu, film-film sejarah. Dan dengan cara menulis ada apa? Ada interior, ada day, lokasinya di mana itu kayak dia emang menceritakan tentang penulisan. Jadi cocok masa lalu, terus ada penulisan itu dan penggambaran masa lalunya enak lah. Itu jadi belajar tentang sejarah, terus belajar tentang film dan politik di masa itu ya. Gue berapa kali emang beneran abis nonton tuh jadi Google kayak emang apa yang beneran terjadi sih untuk bener memahami gitu. Jadi nggak cuma nonton sesuatu yang apa ya, lebih dari sekedar menghibur, jadi memang belajar juga menurut gue. Betul, ini emang filmnya nggak cuma hiburan doang, tapi kalau yang belum tahu Citizen Kane atau yang belum nonton atau yang udah nonton pasti penasaran banget sama tokohnya si Mank ini, karena kontroversi gitu, Cak. Mank ini dulu sempet beradu untuk dapat kredit kan sebenarnya film ini kan. Dan Orson Welles itu ada juga di sini dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan si naskahnya ini gitu. Nah, itu dia prosesnya ini ternyata ada di industri Hollywood itu sendiri gitu. Inspirasinya dari sana. Dan itu kita diliatin banget sih. Apakah bener si Mank itu yang menulis full Citizen of Kane atau bener-bener Orson Welles yang menulis nih. Nah itu kan kontroversi yang besar tuh di Hollywood sampai akhir 50-an gitu kalau nggak salah. Itu tuh rame gitu, Cak. Film lamanya itu digambarkan langsung dengan gambar yang hitam putih. Terus juga kayak ada sedikit crash filmnya kan, beberapa tuh. Itu menurut gua kayak ini terasa feel-nya banget ya, feel-nya gitu, suasananya bener-bener dapet Hollywood lama, Hollywood tua gitu, film-film lama. Terus juga kan credit title-nya di awal. Iya bener. Di awal Gary Oldman, Mank, terus pemain-pemainnya siapa. Iya. Banyak kayak film-film ini ya. Kayak film-film lama lah. Tahun lalu kan kita juga ada film Roma, filmnya Alfonso Cuarón di Netflix juga. Itu hitam putih, tapi hitam putih di sini bener-bener terasa oldnya gitu, terasa tuanya walaupun diambilnya tahun sekarang. Sinematografinya tuh ada flare-flare cahaya yang menurut gua kayak wih keren banget nih, tetap ciri khasnya si David Fincher. Jadi kalau ngeliat lampu cahaya dari depan tuh selalu ada flare-flare dan ini bagus banget sih di sini, gambarnya tuh otentik banget. Aktor-aktornya bagus ya, emang dimainkan oleh dengan aktor-aktor dan aktor-aktris yang udah kawakan lah ya. Udah. Tapi di sini especially gue suka banget sama Amanda Seyfried. Emang gue suka sih sama dia ya, cuman nggak tahu di sini tuh menurut gue dia bisa memberikan karakter yang bagus banget untuk Marion Davies. Marion Davies itu bagus, yang kayak wanita di saat itu kan, wanita tahun berapa? 1930, 1940, terus yang emang berada di dunia industri film gitu. Dan dia sering banget main sama Gary Oldman. Lihat dia kan ada sedikit perubahan tuh dari 1930 sampai 40-an, kayak badannya menggendut gitu. Terus dia juga alkoholik banget, pemabuk banget. Jadi karakternya tuh kayak mabuk, terus kayak ya gitulah. Ketika di mana-mana dia tuh selalu dengan gayanya yang hancur gitu. Dan si Lily Collins yang jadi perawatnya dia itu juga bagus. Selain sinematografinya yang emang klasik terasanya, dibangun sama musik yang apa ya, mungkin musik saat itu gitu, musik yang gue sih ngedengarnya rada-rada jazz gitu, jazzy Hollywood vibes. Iya, tahun itu gitu kayak classic jazz. Ada drumnya doang, terus ada yang kayak pianonya. Tuh gue kayak bisa ngebayangin sih ini teatrikal banget gitu. Dari pengadeganannya juga nggak realis menurut gue sih, jadi kayak ini tuh emang film yang dibikin, orang bikin film gitu. Jadi teatrikal banget, more than live gitu. Menurut gue rada beda banget sama film-filmnya Fincher yang sebelumnya. Karena emang klasik dan dia ini yang nulis bapaknya, kan. Bapaknya udah meninggal. Jadi ini film memang nggak jadi gitu, nggak jadi dibikin waktu tahun 90-an awalnya. Terus akhirnya si anaknya David Fincher
tahun ini dia Lanjutin. bikin gitu. Mungkin ini memang karena kita nggak berada di kehidupan sana ya, maksudnya kita bukan orang Amerika. gitu, pun kita juga tahun 2020 hari ini kan, jadi kalau lo skip dikit kayak apa sih sebenarnya, apalagi banyak nama-nama yang gue juga nggak familiar gitu. Iya, Makanya gue harus sampai sempat gue pause berapa kali Google untuk memastikan ini dia siapa gitu sih. Kebetulan gue sama Ica belum nonton Citizen Lo gimana Kane. sih, Shit? Gue ya gimana? Akhirnya gue baca-baca dulu sih gitu. Jadi emang harus tahu konteksnya untuk dapet ceritanya sih. Yap. Gitu. Ini karena ini filmnya Iya. sejarah dan lo mau nggak mau harus tahu dulu waktu itu filmnya kayak gimana situasinya. Dan ini kan ngomongin pembuatan film Citizen Kane. Nah, Citizen Kane itu apa sih? Yap. Jadi di sini lu dapat informasi yang baru. Kalau lu udah tahu filmnya, ya lu bakal lebih Sebenarnya bukan enak. kekurangan ya, misal salah kita maafin ya. Salahnya itu bukan kurangan ya. Tapi kan masih ada yang nonton baru lah. Citizen Kane udah Iya, berapa ini puluh tahun menyelamatkan yang lalu. kalian yang takut roaming tengah-tengah juga, karena ini ada politik juga gitu. Nah, itu ngomongin politik. Sama Jerman kan? Iya, ngomongin Jerman juga, ngomongin Nazi sih ya. Iya. Nonton setengah jam pertama, anjir gue ngantuk banget nih. Apa sih yang diomongin? Iya. Habis itu gue skip, gue ulang, Ya harus gue kayak cari gitu, tahu dulu sumpah. nih. Iya. Oh, maksudnya begini ya. Oke. Iya, Apa bener-bener, sih masalahnya bener-bener. gitu? Ini siapa sih? Emang ada apa di tahun segitu? Nah, Saya lagi maafin kita dan kurang banyak wawasan. tapi itu jadi penting juga sih. Emang ini film dibikin untuk mengenang masa lalu gitu. Masa lalu yang penting ngomongin soal credit title dan juga ngomongin soal film itu sendiri sih. Bernutrisi lah ya. Lu jadi abis lu nonton lu dapat pengetahuan baru Bergizi sejarah. dan bernutrisi ya kak. Betul Alhamdulillah. dong. Ya, Alhamdulillah Bun. begitu. Tapi walaupun sempat roaming di akhir tuh tetap puas gitu nontonnya, bukan yang di akhir Apaan sih, tetap gitu? bingung gitu, enggak Iya, kok. iya, Enggak. enggak. Ini akhirnya gini. Iya, justru akhirnya jadi kayak, oh gue sekarang paham. Gue menjadi lebih pintar. Mau akhir-akhir tuh, Mas Marion Davies-nya datengin Mank. Sama gue juga itu sih. Itu sih gue juga. Bener tuh. Cantik aja gitu, pertama aslinya cantik ya, kayak mereka duduk berdua ya kan. Dan itu dialognya bagus. Kalau gue suka tuh di situ dialognya gimana. Apa dia bilang, jangan nekan pops gitu kan. Pas udah ini ngomong, maaf ya kalau ini tuh jadi film, kalau ini jadi film maafin Maafin gue. Kalau ini nggak jadi film maafin Maafin gue. Iya, itu bagus sih. Menurut Iya gue kan? gue juga itu gitu. kayak wow. Dan itu secara gambar mereka duduk di atas Di luar pohon, kan, di iya, luar ya, gitu. di outdoor. Enak banget sambil minum teh. Iya, dan bahkan even itu hitam putih tuh berasa gitu. Berasa. Yang awal-awal ketika Meng sama penulis-penulisnya lain, adiknya Meng ini ngajak penulis baru ya, si Charlie itu datang. Kebetulan kita bakal ada meeting nih, Genius at Play, asik gitu. Terus mereka keluar rapat sama produser gitu, pitching kan, mereka cerita. Terus endingnya dikasih ke si Charlie itu. Endingnya Padahal dia baru terus datang ya. Dia oke, jadi monsternya itu gini terus pendeta. Woi, udah selesai tuh. Tapi produser tetap nggak suka. Enggak, itu masih nggak bagus. Ya kan, Jo? Kata temannya. Iya, itu masih nggak bagus. Nah, menurut gue itu kayak adegannya rapi banget sih. Dan actingnya juga dapat, semuanya dapat porsinya masing-masing, cukup, dan juga kita terhibur dengan caranya gitu. Langsung ke skor kali ya. Gue 8. Sama, gue juga 8. Kenapa 8? Bagus. Bagus sih, bagus kok. Bagus. Gitu aja sih sebenarnya. Lu jadi tahu sejarah Hollywood gitu, khususnya pembuatan si Citizen Kane, dan lu juga tahu politik saat itu kayak gimana di era Hollywood saat itu. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, apalagi Ca? Like, komen, dan follow Instagramnya Simtrip. Betul sekali. Dadah.